Selamat sore, kami mohon Gedung Kasiratnawe, Taman Budaya, Provinsi Bali. Masih dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 yang mengambil tema Purna Jiwa, Prananing Wanakarti, Jiwa Paripurna, Nafas Pohon Kehidupan, yang bermakna memuliakan pohon, hutan sebagai sumber kehidupan untuk membangun simfoni, harmoni, kesejahteraan hidup dengan jiwa yang maha sempurna. Dan pada sore hari ini bersama-sama kita akan menyaksikan Rekasadana Gambang Kuanji Sempidi, persembahan Sanggar Seni Kebo Iwe, Banjar Kuanji Kelot, Desa Kuanji, Kelurahan Sempidi, Kabupaten Badung. Sebelum menyaksikan pegelaran pada hari ini, dapat kami informasikan bahwa penyelenggaraan acara ini sudah melalui tahapan protokol kesehatan. Juga pegelaran pada hari ini dapat kita saksikan bersama secara live streaming di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Hadirin para pecinta seni yang berbahagia, langsung saja kita akan saksikan Rekasadana Gambang Kuanji Sempidi, persembahan Sanggar Seni Kebo Iwe, Kabupaten Badung. Untuk itu kepada para penabuh kami persilakan untuk memasuki panggung. Hadirin, kita sambut penampilan Sanggar Seni Kebo Iwe, Kabupaten Badung.
dapat siku-siku daging kastro catur nayo sandine begitu nisan kuangin prastawa sira putra ri pura keling jati dong dewa ratu agung mungguing kawentenan ida sang prabu kuasang punika saking jagat keling mungguing kawentenan ida mawi sayang gerika manuk dari sejorone mungguing kawentenan ida ngenterang jagat ngenterang panjang ida wikan taler kadiasa punika ida seneng kering sarwa paksine makosami dan rakui kita sigra Ngatuaning kadi asa punika dekawentenan ida sang prabu ne mangkin sapunapi muwing paredadab ida sirana bangun busana nika ri sejaraning pedadab ida pacan punika ngarianing busana sanedahaning luwih sanedahaning becik ya ratno yogyolen Tuaning busanan itu, dong dewa ratu agung, pawowoken antuk ratno ning makosami. mas makamban nika Mas sesane 24 karat punika angin. sumnoy kang karangan Namane punika bebentuk ukurenggo. yen uparenggedu milah Duaning sampun punika ukurenggo, dahating tumilah pisan. sing ning mutiarsa tungolika maniko taman Dong dewa ratu agung ri sampun nembusang ejak makosami cek nungguing kawentenannya ne. makan mas tatur
Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam. Perkenalkan, saya Nyoman Mariana dari Ketua Sanggar Seni Keboiwo. Jadi saya pada sore hari ini bersama tim Gamelan Gambang Kuanyi Sempidi mempersembahkan repertoar atau penyajian gending-gending Gambang Kuanyi Sempidi. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu direstui olehnya. Jadi gending yang tadi kami tampilkan itu namanya adalah gending labdo. Jadi gending ini dari kata labdo itu berarti adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara atau penyajian gending semoga berlangsung dengan lancar dan damai selalu. Nah, sebelum melanjutkan ke penyajian gending berikutnya, saya ingin berbagi sedikit tentang apa itu gambang, bagaimana musiknya, terus bagaimana fungsinya. Nah, saya mulai dari kata gambang. Jadi sering sekali kita mendengar bahwa gambang itu sebuah musik yang memang langka. Nah, dari kata gambang itu berbagai referensi menyebutkan bahwa secara harafiah gambang itu berasal dari kata tembang. Jadi ini berkaitan dengan repertoar atau nyanyian. Nah, ada kaitannya antara repertoar gambang dengan tembang. Itu salah satu buktinya adalah diketemukannya kekawin Manukabo. Nah, itu dari kata tembang. Nah, ada juga yang menyebutkan gambang itu merupakan berarti bang atau merah menyala seperti itu. Jadi karakter ini saya lihat dari karakter suaranya dan bagaimana sebuah pemain juga bersemangat dalam permainan tempo yang kasat mata. Nah, seperti itu. Gambang juga berarti ruang. Nah, ruang ini berkaitan dengan aspek musikal. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi dalam permainan gambang itu tidak ada tempo yang terlihat secara konstan, namun itu adalah ruang yang bisa dipahami oleh semua pemain. Nah, kata ang dalam gambang itu juga bersumber dari, kalau saya melihat atas pengkajian, itu dari kata triaksara, jadi ang, ung, mang. Nah, ang ini adalah suatu hal yang sifatnya sakral. Seperti kita lihat ada kata sangyang, ada kata rejang, itu adalah hal-hal yang sifatnya sakral. Nah, itu yang dari kata harafiah kata gambang. Nah, merujuk kepada sejarah gambang, sesuai dengan referensi yang saya baca dan saya dapatkan, bahwa kemunculan gambang itu sudah dimulai pada abad ke-8 dan ke-9 dengan diketemukannya silopun gambang pada relief Candi Borobudur sekitar abad ke-8. Nah, selanjutnya pada abad ke-12 itu dengan penemuan relief gambang pada relief Candi Penataran. Nah, hal ini sudah saya buktikan secara langsung dengan berkunjung ke Candi Penataran. Nah, di sana terlihat secara persis bagaimana bentuk gambang yang kita lihat sekarang yang terpahatkan pada relief candi. Nah, itu. Yang kedua, di sana juga termuat bagaimana seorang pendeta yang sedang mengajar muridnya untuk bermain gambang. Nah, itu. Memasuki abad ke-14 dan ke-16 dalam zamannya Kerajaan Gelgel dalam Watu Renggong. Nah, kita di Bali atau zamannya beliau, kemasyhuran akan kesenian itu sangat kaya sekali dengan kemunculan
berbagai jenis-jenis kesenian. Salah satunya adalah gambang ini. Nah, dalam kerajaan Gegel itu dalam tersirat dalam Purana Puro Kalaci namanya. Nah, di sana dalam Motorengo mengutus Ki Arya Sentong untuk mencari lontar gambang. Nah, itu dari sejarahnya penemuannya. Nah, memasuki zaman-zaman kerajaan, nah gamelan gambang mulai tersebar di beberapa daerah di Bali. Nah, khususnya yang terbanyak itu di Karangasem, termasuk juga di Kabupaten Badung. Nah, di Kabupaten Badung, dari apa yang saya sudah kaji, nah itu terdapat 12 jenis gamelan gambang yang memang warisan secara turun-temurun. Nah, itu tersebar di beberapa kecamatan di seluruh Kabupaten Badung. Nah, kami di Sempidi itu terdapat 2 kelompok seko gambang. Yang pertama, itu ada di Banjar Tengah Sempidi yang dikenal dengan gambang Rai Jadi, Guru Rai Jadi. Nah, yang kedua ada gambang Kuanyi Sempidi seperti yang terlihat di depan. Nah, gamelan gambang ini belum begitu umum dikenal oleh pencinta-pencinta gambang atau pencinta karawitan Bali. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang sedikit tentang bagaimana sejarah gamelan gambang ini. Nah, gamelan gambang ini merupakan gamelan gambang warisan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, kami di sini, kalau saya itu sudah memasuki generasi keempat. Nah, beliau penglingsir saya itu generasi ketiga yang mewarisi gamelan gambang ini. Nah, dari tingkatan atau periodisasi warisan ini, maka gamelan ini kami dapat simpulkan sudah lebih dari 200 tahun. Nah, itu dari tahapan atau regenerasi undang-undangan itu. Nah, itu dari sejarah gamelan gambang ini. Nah, selain dari sejarah itu juga kemunculan dari instrumen ini juga gangselnya juga digunakan pada gamelan saron yang dulu kami warisi. Nah, seperti itu. Nah, memasuki ke musikalitas, ada hal yang menarik dari gambang Kuanyi Sempidi. Nah, kenapa demikian? Dari hasil pengkajian saya dalam dunia atau seni gambang, itu gamelan ini memiliki perbedaan musikalitas yang dilihat dari tuning atau nada. Jadi dia mempunyai tuning yang juga berbeda dari gamelan gambang-gambang yang lainnya. Setelah itu, yang kedua ada bentuk. Nah, bentuknya memang seperti yang kita lihat pada umumnya bentuk instrumen gambang itu berbeda dengan instrumen gamelan Bali lainnya. Bentuknya seperti ini, ada yang panjang pendeknya tidak beraturan, itu berkaitan dengan aspek harmoni, ya. Jadi kenapa gambang letaknya tidak sama antara masing-masing instrumen? Itu adalah bagaimana kecerdasan leluhur kita terdahulu. Ya, jadi dia sangat cerdas dalam men-setting bilah atau nada. Bagaimana dia menempatkan antara septim, antara kuat, antara oktav, hingga seperti ini, itu sangat, menurut saya ini sangat intelektualnya sangat tinggi dari penglingsir kita. Ya, jadi kenapa dia bentuk panggul gambang seperti ini? Jadi ini mungkin pertanyaan beberapa seniman kita. Nah, ini berkaitan dengan kalau kita pukul seperti ini akan timbul suatu macam kuat atau oktav. Ya, antara nada ding dengan nada ding kecil, di sini ada oktav. Ya, nah, seperti itu. Dan juga, nah seperti itu. Jadi semua instrumen kalau bermain satu nada, itu ada kelipatan sampai berapa nada. Ya, ada 16 nada yang dipukul oleh sekali shot. Nah, ini berkaitan dengan aspek kalau dalam bermain keyboard juga seperti itu. Nah, itu dari aspek musikal. Nah, juga kami juga memiliki beberapa jenis hal yang memang ciri khas dari kesenian kami di Kuanyi atau gambang Kuanyi. Nah, yang lebih menarik adalah fungsi gambang di Kuanyi itu
Nah, secara umum sebelum saya masuk ke Kuanji, secara umum fungsi gambang dibedakan menjadi dua. Ada yang digunakan untuk ritual Dewa Yatnya. Nah, ini lebih banyak fungsinya di Bali Timur. Jadi gambang difungsikan ke dalam ritual Dewa Yatnya. Nah, seperti di Asak yang pernah saya lihat, itu ada juga rejang gambang. Nah, kalau di Kuanji atau Bali Selatan itu khusus atau lebih banyak difungsikan ke ritual yang sifatnya Fitrayatnya. Nah, kalau kami di Kuanji, gamelan ini hampir setiap ritual ngaben itu menggunakan gambang. Nah, itu salah satu ciri khas dari ritual yang kami laksanakan di Desa Adat Kuanji. Selebihnya saya melihat dari proses ini adalah suatu jalan bagaimana penglingsir atau leluhur kita terdahulu menempatkan pola untuk menjaga eksistensi ke depannya. Jadi kalau semakin banyak digunakan, otomatis generasi kami akan dituntut untuk bisa mewarisi kesenian ini. Nah, seperti itu. Nah, kami memiliki teknik permainan yang juga berbeda dari gamelan gambang-gambang yang lainnya. Nah, saat ini atau dalam kesempatan ini kami akan berbagi tentang teknik permainan masing-masing instrumen gambang, ciri khas atau style Kuanji Sempidi. Oke, siap? Nah, yang pertama ada namanya gambang pengenter, ya. Jadi enter, mengenter. Jadi ini berkaitan dengan aspek ritual juga. Bagaimana seorang pemangku atau pemimpin dalam mengenter. Mengenter artinya membimbing menjalan, ya, dalam jalannya permainan melodi. Oke. Coba kita lihat teknik dari gambang pengenter. Silakan. Oke, cukup ya. Jadi itu permainan melodi singkat yang kami dapat tampilkan. Nah, bisa dicerna atau ditafsirkan bagaimana polanya. Nah, itu adalah melodi dasarnya dimainkan oleh instrumen gangse. Dan variasi melodi itu dimainkan oleh gambang pengenter. Nah, temponya dia ada pada on beat, ya. Jadi kena semua pada ketukan. Melodi dasarnya memberikan variasi, tetapi tetap artinya bermain sesuai dengan melodi yang dimainkan instrumen gangse. Yang kedua ada namanya gambang pemeru. Gambang pemeru. Nih, instrumen gambang kedua ada namanya gambang pemeru. Seperti apa tekniknya? Yuk kita simak bersama. Jadi bagaimana polanya? Terlihat ya. Jadi gambang pemeru, ya. Jadi kalau dilihat dari katanya meru, memeru, jadi dia bermain pada jatuhnya pukulan nadanya itu membelakangi. Nang, baru dia jatuh nang. Nah, itu. Jadi dia kalau dilihat dari permainannya dia upbeat, ya. Jatuhnya di atas selalu pukulan tepat nadanya. Nah, yang ketiga ada namanya gambang penyelat. Jadi dia nyelat artinya berada di tengah-tengah permainan masing-masing instrumen ini. Ya, contoh tekniknya seperti ini. Tekniknya seperti itu, masing-masing dia mempunyai teknik yang berbeda. Nah, ini
jatuhnya permainannya itu juga mengawali, kalau dia membelakangi, kalau ini mengawali nada dari instrumen gangsel. Nah, itu perbedaannya. Nah, ada yang namanya gambang yang keempat, gambang pemetit. Ya, bagaimana tekniknya kita lihat sekarang. Ya. Jadi metet dia seperti kita lihat dalam permainan gamelan reong gong kebiar. Jadi metet dia lincah ya, kemanapun jalannya melodi dia memberikan variasi, gitu, seperti itu. Nah, kalau masing-masing teknik ini dijadikan satu, bagaimana jadinya? Silakan simak seperti ini. Ya. Nah, itu masing-masing teknik dari permainan instrumen gambang style Kuanji Sempidi. Nah, selain melihat teknik yang tadi, untuk upaya regenerasi terhadap kesenian ini, khususnya pada kami sebagai pewaris, kami juga memberikan atau menanamkan kepada generasi penerus gambang Kuanji. Kepada generasi penerus gambang Kuanji, kami persilakan. Nah, pada kesempatan ini penerus gambang Kuanji Sempidi akan memainkan kembali gending labdo. Nah, ini sebagai bentuk bagaimana generasi kami ke depan sudah mampu mentransformasikan gending labdo itu dari generasi ke generasi. Kepada pemain kami persilahkan. Lanturang didang malih caritane puniki rehning sampun wusan ide Sang Prabu melaksana kadi asa punika digelis raris busanane punika kewastani Paksiaba. Was niakin nan busana dong Dewa Ratu Agung riwusan kadi asa punika sapunapi mungguing paridabdab ide Sang Prabu. ya tega den rapasuda Nani mangkin digelis raris ide Sang Prabu ngesaningin derang jagat mau paridabdab malih
Uraris jeroning kadia asa punika mewah wiyaki dikayun ide Sang Prabu duka punika dan pahinganing laku nadi gelis raris mungwing kawentenan ide nilar puri punika memargi jujur jaga desane siosan di kamu nusing jaring naduani ide Sang Prabu ngoporakoyan waksi manuk kabo bede gelis oraris paro partak jano iri kering uri pacang ngereroh mungwing kawenten ide wenten sane pinako mak jaring kelas tang upaya kene nakeni duaning kesuwen-suwen mangkin go baosang sampun kelas puniki pekayun ido sane pacang luruh mungwing kawentenan ide Sang Prabu sang raja sudah pada tanhana ngeni nane mangkin mungkin kementan ide Sang Prabu ngererah punika beriko melancaran ke tengah wano milih wasira ring pradesanira naduaning sampun kenyal mungwing kawentenan paro panjak paro partak jano nama wali malih paro partak jano ne punika kepedesannya nih ring lagi malu ya rikata hira duaning eling-elingan mana eling-elingen pakayun ditat kalungi mungwing kawentenan duke punika nane mangkin bawa sang titiang sampun suwe punika kawentenan ipun imanu kabo ninggaleng genah sane sejati mula bilih-bilih yen kudang sasih ketiga punika sampun langkung dan punika nanan mewali malih mungwing kawentenan ipaksi manuk kabone punika napi kemako mawinan kadia asa punika duaning ipun ipaksi manuk kabo
Panon puniki nyingat mung kaluwihin daging-daging alas mako sami. Duaning sampun pastiko mung kaluwihan ipun yalas. Panampa kang antuk samudra sane lingga sane jimardo demako mawinan egar pikayun ide ipaksi manuk kabu. Ya, jadi tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana gending labdo itu dimainkan oleh penerus kembang Kuanyi Sempidi. Nah, berikutnya ada namanya gending sengkeran labdo. Nah, kami juga di Kuanyi Sempidi juga mempunyai salah satu ciri khas musikal, yaitu kami kenal dengan istilah kalau di kami itu dikenal dengan sengkeran. Nah, kalau di dalam musik, istilah musiknya itu adalah modulasi. Bagaimana peralihan nada dasar yang satu ke nada dasar yang lainnya. Namun tetap mengacu pada kalimat-kalimat melodi yang sama pada gending labdo. Jadi dia beralih menjadi sengkeran yang kami beri nama sengkeran labdo. Nah, bagaimana jalannya melodi ini atau bagaimana transformasi dari labdo menjadi sengkeran, kita simak bersama-sama. Mada penabuh, silakan.
sasampune duh mung wing pamargani dobe dong Dewa Ratu Agung irike rauh ring Tegali sane dahating lingah bausan sampune ipun imanu kabuh mesane kang riku ring Tegal sane jimar samping samudra nesane lingah danjo muko wenten sang morago tamiu ngrauhin sang mandu kabuh tamiu sane wawu rau iriku ring Tegal sane lingah wastanyane boyo nenten tios sang trik dong Dewa Ratu Agung widagdo wikan pisan mungguing kewentenan isang trik punike
Ya, demikianlah tadi penyajian gending Sengkeran Labdo. Nah, selanjutnya kembali penglingsir Gambang Kuanyi Sempidi akan memainkan gending Plugon. Nah, jadi gending Plugon ini umumnya sudah banyak dikenal oleh kalangan pencinta gambang di seluruh Bali. Nah, namun dalam penyajian gending Plugon style Kuanyi Sempidi, pada akhir lagu itu ada kesan pemasukan nada pemeru. Nah, kesannya ada nada di luar nada atau rangkaian nada yang dimainkan. Itu ada terselip satu nada sehingga kesannya itu ada permainan nada pemeru. Nah, bagaimana bentuk atau penyajian gendingnya? Kita akan saksikan bersama. Kalaning punika sang sareng kalih ngoboh baosang alus nyunyur manis mungwing kawentenanyane si manuk abuh mo baosang udo hati sang jegegangani dewo waksi trek wangani dewo adonya ni dewo dini
tuadi santri kanggani dewo nari kanjekang beli dinik kecunduk sareng dewo ring tengah alas dong dewo ratu agung sangkaning pesuecan ide samyang mangen tuadi egar dikayun beli nyen tuadi santri dewo Pidakon beline marep dekening dewo adone dewo dine di tengah alas nyentuh adi jak wiakti seneng nyani dewo napi sani ngeranunya pang beli nawang itu nyentuh dakon beli nyentuh adi sungsut mirengang kadi asa puniki pikayun ipaksi manuk abone Ya, demikian tadi penampilan atau penyajian gending gambang Plugon. Nah, secara struktur dalam penyajian gending gambang kami style Kuanyi Sempidi itu terstruktur dengan artinya ada bagian-bagian khusus ya. Mulai dari awal itu kalau dalam istilah karawitan itu kita kenal dengan kawitan. Nah, itu mulai dari pengenalan nada artinya dalam gambang kami susunan nada mana yang akan kami gunakan. Nah, itu pengenalan nada baru masuk ke dalam kawitan. Nah, kalau sudah disimak itu ada pengulangan setiap kawitan itu diulang 2 kali dengan permainan tempo di sini. Nah, kalau dalam bagian-bagiannya itu ada yang terdiri dari 2 bagian, ada yang terdiri dari 3 bagian dan 4 bagian, sesuai dengan jenis gending yang dimainkan. Kalau tadi Plugon itu ada 3 bagian. Nah, pada bagian terakhir itu ada pukulan nyading. Nah, pukulan nyading adalah salah satu ciri khas dari permainan gambang, termasuk kami di Kuanyi. Nah, masing-masing instrumen itu mempunyai pola permainan tersendiri juga, ya. Jadi antara masing-masing instrumen ini ada
pola-pola khusus dalam pukulan nyading. Nah, seperti apa pukulannya? Nah, kami akan menunjukkan permainan atau teknik pukulan nyading gambang style Kwanji Sempidi yang dimulai dari instrumen gambang pengenter. Nah, nanti gendingnya kita akan ambil pada gending bagian ketiga di nada dung. Nih, yuk silakan untuk nyading. Ya, bisa disimak ya. Jadi pukulannya dari permainan melodi, ada beberapa aksen khusus dari melodi gangse untuk menurunkan nyading di suatu rangkaian melodi tersebut. Nah, polanya bisa dilihat tadi itu ada 2/4 sehingga dipercepat lagi temponya seperti itu. Nah, kedua, nyading yang terdapat pada gambang pemeru. Bagaimana pukulannya? Kita simak bersama. Silakan. Jadi bisa dilihat dalam teknik nyading gambang pemeru itu terdapat 2 pola ya. Jadi polanya sudah dilihat tadi bagaimana pola 1 dan keperalihan ke pola 2. Nah, selanjutnya di gambang penyelat itu juga ada teknik nyading tersendiri. Nah, polanya seperti ini. Nah, bisa disimak ya, ada berapa pola di sini. Nah, dalam nyading gambang penyelat itu terdapat 3 pola. Nah, kalau di sana ada 2 pola, di sini 3 pola. Nah, bagaimana dia penempatannya? Itu juga mengarah pada permainan melodi dari instrumen gangse. Jadi dari permainan nyading dalam tempo 3/4 beralih menjadi 2/4 dan kembali ke 3/4. Nah, seperti itu tadi. Nah, yang keempat di gambang pemetit juga memiliki teknik nyading yang beda. Kita simak bersama. Ya, jadi demikian teknik pukulan nyading dari
permainan pola gambang pemetit. Jadi di sana juga ada 3 pola. Ya. Nah, kalau disatukan pola nyadingnya akan terdengar suatu jalinan. Ya, bagaimana di dalam ruang-ruang birama itu masuk beberapa jenis pukulan masing-masing instrumen ini. Nah, kita simak bersama. Jadi demikian pengenalan pukulan nyading style gambang Kuanyi Sempidi. Nah, berikutnya kami akan memainkan gending Manukabo. Nah, jadi pada penyajian gending gambang pada umumnya juga dikenal gending ini, gending Manukabo. Nah, seperti saya singgung sebelumnya, bagaimana kemunculan gending ini. Jadi gending ini sesuai dengan referensi yang saya dapatkan itu adalah Purana Puro Kalaci. Nah, di sini bagaimana dalam Waturenggong kembali cerita itu mengutus Ki Aryo Sentong untuk mencari lontar gending gambang. Nah, ini ketika dia dalam proses pencarian itu dia beristirahat pada sebuah gubuk atau gumuk ya. Jadi bang-bang itu. Nah, di sana dia beristirahat, lalu dia mendengar atau melihat cengkrama burung yang disebut tadi, Manuk Abo itu. Nah, dari sana dia ambil pandan, lalu dia menuliskan hasil cengkramannya itu, hasil cengkraman burung Manuk Abo itu, dan ditulis, lalu diserahkan kepada Dalem. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, di sana Dalem Waturenggong itu terkejut hatinya bahwa Ki Aryo Sentong itu ternyata mampu mencari lontar atau gending gambang ini. Nah, saat itu pula gending gambang itu disebut dengan gending Manukabo. Nah, seperti itu cerita yang saya dapatkan dari referensi. Nah, bagaimana penyajian gendingnya kita akan saksikan bersama.
sareng kalih wonten ring tengah alas. Mungguing pitaken Imanukabo uduh adi sang jegek sang trik tuangan Dewo. Kemudian nyentuh adi setato kangen demen dini ngoyong di tengah alas nyentuh adi. Asa punika pitaken Isang Manukabo ne mangken mesaut nimal Isang trike punika udah beli Sang Manukabo duaning hidup urip di tiang punika ring telengan wano nyentuh beli dini di tiang murip dini di tiang bacang ngerah saning wastu pemertaan gitu nyentuh beli Sang Manukabo. Kadi asa punika pesaut Isang terik ya egar pikayut Sang Manukabo duka punika mireng ri sejaraning penyawisnane. Santrik anggani Dewo duaning beli kecunduk ring tengah alas sesareng Dewo sangkaning pesuwecan ida Sang Hyang Mangjani beli mepari dap bacang mesikian marep tekening Dewo dini ngerah pemertaan ring tengah alas gitu nyentuh adi santrik anggani Dewo. Kamu yang urip di tiang puniki ring gunung alas sasane lingga satwaluyo tualen alih di tiang sesae sokati ipun ibungan tunjung kitu nyen rumah satu.
ke walau tuh beli. Adona mendek ibungan tunjung di telago di tengah alas. Asikia besek dan wenten sat pado pacang rerah. Yo ibungan tunjung itu mana di tiang beli. Duaning ada anak mau sang punikuring jaga tiado daduo beli ngalawan loh ngalawan wani ado hubungan tunjung siang ada sak pado pacang uruh itu lendir kamu yang pedewe kang tiang ini mentik di tengah alas di telago nesane biye gitu nyen beli. Ya, demikian tadi penyajian gending Manukabo. Nah, tadi sudah dapat disimak bersama bahwa bagian gendingnya seperti itu. Jadi ada kawitan, jadi ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan terakhir ada bagian teknik nyading sebagai berakhirnya sebuah lagu. Nah, saya ingin kita dengar bersama bagaimana vokal atau kekawin Manukabo itu. Ya, jadi ini saya dapatkan bukunya itu kekawin Manukabo itu di Gedung Kertio Singaraja. Coba bisa ditembangkan bagaimana isi dari atau lirik dari kekawin Manukabo. Kami persilakan. Lawas nira pilag sakari swapura. Inggih nemangken aturun yang didiang yen aku dang tiban aku dang sasih sampun ipaksi Manukabo ninggalin genah sanes sejati mula. Oke, demikian singkat petikan teks kekawin Manukabo. Oke. Kita berikan aplaus untuk tim penembang. Jadi persembahan kita yang terakhir
demikian tadi penampilan gending-gending gambang style Kuanyi Sempidi. Jadi kami generasi dan penglingsir gambang sangat bersyukur sekali kami diberikan atau dianugerahi kesenian langka ini. Merupakan tugas kami ke depannya bagaimana agar kesenian ini bisa tetap terjaga eksistensinya di masa yang akan datang. Nah, dari penyajian kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dalam penampilan atau penyajian gending-gending gambang style Kuanyi Sempidi, baik saya pribadi dalam membawakan materi sajian ini. Harapannya ke depan generasi muda kita juga mampu untuk tetap menjaga kesenian-kesenian warisan adiluhung ini. Kalau bukan kita yang menjaga, lalu siapa lagi? Akankah kita akan belajar ke barat? Akankah kita terus artinya ketinggalan, setelah hilang baru sadar? Jadi kenapa kita tidak mulai hari ini? Ya, semoga apa yang kami tampilkan dapat berkenan dan kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu hadirin dan para pecinta seni yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama Rekasadana Gambang Kuanyi Sempidi, persembahan Sanggar Seni Kebo Iwe, Banjar Kuanyi Kelot, Desa Kuanyi, Kelurahan Sempidi, Kabupaten Badung. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya dan akhirnya acara kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.